Medina Zain jadi tersangka kasus dugaan penipuan dan pengancaman, bakal diselesaikan secara damai? Nama Medina Zain ramai diperbincangkan publik. Medina Zain dilaporkan atas kasus dugaan penipuan dan pengancaman. Kabar terbaru, Medina Zain telah ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan penipuan dan pengancaman sejak Selasa, tanggal 15 Maret tahun 2022. Hal ini bermula dari Medina yang diduga telah menjual tas palsu kepada Uci Floudea, Sosialita, Surabaya. Uci pun protes karena merasa tertipu karena barang yang dibeli tidak sesuai dengan yang diinginkan. Merasa tidak terima, Medina Zain kemudian memberikan ancaman kepada Uci Floudea melalui media sosial. Pihak Uci pun kemudian melaporkan Medina ke pihak kepolisian. Kuasa hukum Medina Zain, Jamaluddin Kudubun, mengatakan bahwa kliennya akan berdamai dengan pihak Uci Floudea. Namun, untuk beberapa hari ke depan insya Allah akan ada perdamaian di antara para pihak. Mudah-mudahan semua pihak akan saling memaafkan satu dengan yang lain, tutur Jamaluddin Kudubun. Pihak Medina akan membahas kasus ini bersama dengan pihak Uci dalam waktu ke depan. Insya Allah dalam beberapa waktu ke depan akan kita ketemu dan bicarakan itu semuanya. Sebetulnya sudah ada komunikasi, tapi kemudian pertemuannya pada saat mediasi di Polda Metro Jaya, sambung Jamaluddin Kudubun. Lebih lanjut, kuasa hukum Medina juga berharap proses mediasi tersebut dapat saling menyadarkan kedua pihak. Jamaluddin Kudubun berharap masalah ini dapat diselesaikan secara kekeluargaan. Kalau misal masalah itu bisa diselesaikan secara kekeluargaan, kenapa mesti harus berlanjut ke kepolisian maupun pengadilan? Sementara itu, Medina sebagai terlapor bersikap kooperatif dalam memenuhi panggilan polisi. Sebenarnya saya sebagai terlapor tetap kooperatif. Jadi setiap dipanggil sama Polda selalu hadir dan kemarin juga ada bukti-bukti yang harus diserahkan, saya serahkan. Saya sebagai terlapor belajar kooperatif dan mengikuti semua yang diminta sama penyidik, lanjut Medina. Statusnya sebagai tersangka tersebut membuat Medina kaget dan mengaku awalnya melakukan pembelaan hingga membuat status di media sosial. Ya kaget sih, sebagai warga negara kan saya juga pasti ada namanya pembelaan lah. Kemarin saya juga kaget sebenarnya di Instastory tersebut saya sama sekali tidak menyebutkan siapa orang yang saya tuju, terangnya. Namun, ia menyesali perbuatannya dan lebih berhati-hati dalam menggunakan media sosial. Tapi namanya nasi udah menjadi bubur, pelajaran ke depan saya mungkin harus berhati-hati lagi dalam bersosial media. Untuk kedepannya mudah-mudahan bisa menjadikan aku lebih baik lagi, tutup Medina Zain.